Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amira Zulfa, semester 5 di STAI Al-Masuriyah dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menganalisis skripsi dan artikel jurnal untuk bahan literatur review dengan tema kebijakan pendidikan. Nah, di sini yang pertama itu 10 skripsi. Pertama itu skripsi yang dibuat oleh Asmillah dengan judul Persepsi Sekolah Terhadap Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2019, tapi dengan diterbitkannya yaitu tahun 2020 dengan lokasi SMPN Patuwaru Sidoarjo dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, adapun temuan dan simpulan dari skripsi yang satu ini itu dari sistem zonasi itu dapat meratakan kualitas sekolah, menurunkan kualitas sekolah, menjadikan tantangan baru bagi guru dalam proses pembelajaran, dan berpeluang untuk melakukan kecurangan, membatasi peserta didik dalam menentukan sekolah, mempengaruhi karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya itu skripsi yang kedua yaitu yang dibuat oleh Fitri Ariska Tiana dengan berjudul Kebijakan Pendidikan Islam di Turki pada Masa Pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Yaitu tahun 2017 dengan lokasi itu Turki, pendekatannya itu kualitatif. Teknik analisis datanya itu analisis dokumen ataupun analisis isi. Nah, adapun temuan dan simpulan, ditemukan jawaban bahwa pada dasarnya kebijakan pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk pada pendidikan Islam seperti madrasah atau sekolah Islam pada masa itu ditutup oleh Mustafa Kemal Atatürk. Penduduk menempuh sistem Eropa, sistem pendidikan sangat terpusat, kurikulum, buku bacaan, dan penempatan guru ditentukan oleh Austria. Nah, metode pendidikan dasar menganut paduan sistem Jerman dan Austria, kemudian dicampur dengan ide-ide Amerika. Sekolah menengah dilaksanakan dengan sistem Belgia. Semua ini menyulitkan siswa ketika lulus dari satu jenjang dan masuk ke jenjang berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu oleh Alif Maulana dengan judul Kebijakan Pendidikan Khalifah Harun ar-Rasyid. Diterbitkan ataupun dibuat pada tahun 2018 dengan lokasi zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dengan pendekatan library research ataupun penelitian pustaka ataupun kepustakaan ya. Teknik analisis datanya yaitu analisis isi. Nah, temuan dan kesimpulan itu terdapat 8 kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada masa keemasan Islam. Antara lain yaitu memuliakan guru dan ulama, mendirikan perpustakaan, menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab, memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi, menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, melibatkan peran orang tua dalam pendidik, kurikulum berpusat pada Quran, serta mengutamakan ta'dib dalam pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu skripsi yang keempat dibuat oleh Nurlindah dengan judul Peranan Manajemen Kebijakan Pendidikan dalam Mengaplikasikan Visi dan Misi. Nah, di sini tertera 2017, lokasinya yaitu SMK Negeri 1 Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Pendekatannya itu kualitatif dengan teknik analisis datanya yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing verification. Nah, temuan dan simpulan. Kebijakan dilakukan secara bertahap dan memprioritaskan kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan sekolah. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut akan menemui berbagai macam masalah sehingga membutuhkan sistem pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yaitu menerima saran dari pihak-pihak yang berkepentingan kemudian mempertimbangkan dengan menyesuaikan kebutuhan sekolah. Hasil keputusan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh warga sekolah melalui rapat bersama. Selanjutnya yaitu skripsi yang kelima, yaitu dibuat oleh Boni Wijayanti dengan judul Kebijakan Pendidikan dalam Mengaplikasikan Visi dan Misi.
Nah, di sini tertera 2019 dengan lokasi MA Al-Hikmah Bandar Lampung dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, adapun temuan dan simpulan yaitu kebijakan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat, madrasah, dan lapangan. Nah, yang kedua itu kebijakan telah dilakukan uji coba di lapangan, dilakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Selanjutnya itu skripsi yang keenam yang dibuat oleh Iftitah Laili Ramadhani yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan dalam Menentukan Kebijakan Lembaga Pendidikan Islam. Nah, di sini tertera 2017 dengan lokasi MTS Muhammadiyah Purwokerto dengan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis datanya itu observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun temuan dan simpulannya itu Kepala MTS Muhammadiyah Purwokerto dalam menentukan kebijakannya yaitu dengan menggunakan metode PDSA yaitu Plan, Do, Study, Act. Adapun formulasi kebijakan di MTS Muhammadiyah Purwokerto diantaranya pembangunan gedung pembelajaran yang nyaman, program K7, meningkatkan keterampilan dan kreativitas siswa, penataan administrasi secara menyeluruh, meningkatkan program dalam bidang ibadah dan muamalah, implementasi kebijakan yaitu kebijakan-kebijakan yang telah diformulasikan tadi dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau program-program. Kendala kebijakan kepala sekolah perempuan di MTS Muhammadiyah Purwokerto, menurunnya kedisiplinan siswa, keterbatasan data, faktor sosial, budaya, dan agama. Nah, selanjutnya yaitu skripsi yang ketujuh dengan yang dibuat oleh Rika Arwin Diastuti dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis pada tahun 2017 di SMP Negeri 2 Kartasura dengan pendekatan kualitatif yaitu teknik analisisnya yaitu interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Interaktif ya. Terus temuan dan simpulannya itu implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2016 sampai dengan 2017 sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo telah terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan pemenuhan yang menjadi indikator kebijakan pendidikan gratis di mana di SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2016-2017 tidak memungut biaya pembangunan, biaya ujian, dan biaya SPP. Selanjutnya itu skripsi nomor 8 yaitu yang dibuat oleh Sigit Muladi dengan judul Kebijakan Pendidikan di Turki pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Nah, tahunnya yaitu 2019, lokasi Turki ya Pak ya di sini pada masa Recep Tayyip Erdogan. Pendekatannya itu kualitatif dengan teknik ASI yaitu penelitian kepustakaan. Nah, temuan dan simpulannya itu pertama, negara Turki merupakan negara yang berdiri tanggal 24 Juli 1923 mendapat pengakuan internasional terhadap kedaulatan negara Republik Turki yang baru dibentuk sebagai negara penerus dari Kesultanan Utsmaniyah dan secara resmi dinyatakan pada tanggal 29 Oktober 1923 di Ankara, ibu kota Turki yang baru. Nah, yang kedua yaitu Recep Tayyip Erdogan lahir di Istanbul, Turki 26 Februari 1954. Umur 65 tahun, adalah seorang politikus Turki yang menjabat sebagai presiden Turki sejak 2014. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan pendidikan pada zamannya, yaitu pada zaman Recep Tayyip Erdogan adalah membuka kembali peluang sekolah agama yaitu Imam Khatib untuk mengembalikan kebiasaan lama yaitu mengajar Al-Quran dan hadis di sekolah-sekolah negeri di Turki yang telah terhapuskan lama dihilangkan, dan kebebasan berhijab di kampus-kampus di Turki, menerapkan wajib belajar bagi para warga Turki 12 tahun dengan pembagian tingkat dasar 4 tahun, tingkat menengah 4 tahun, dan tingkat akhir 4 tahun.
peningkatan fasilitas pendidikan, keterampilan bahasa dan keterampilan terapan, pemberian akomodasi beasiswa kepada siswa berbakat. Nah, selanjutnya itu skripsi yang kandidasi yang ke-9 oleh Rika Amalia dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif. Terbitnya itu 2022 atau dibuatnya ya, dengan lokasi SMP Negeri 14 Bandar Lampung dengan pendidikan kualitatif. Teknik analisis datanya itu triangulasi. Nah, ada temuan dan simpulan. Pertama, dalam sosialisasi kebijakan pendidikan inklusi dilakukan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekolah termasuk kepada orang tua para siswa agar memahami bahwa sekolah menerapkan kebijakan pendidikan inklusi agar seluruh anak mendapatkan hak pendidikan tanpa dibeda-bedakan meskipun memiliki kebutuhan khusus. Nah, kedua yaitu dalam proses mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi, menempatkan siswa inklusi yang memiliki kebutuhan khusus dan siswa non-inklusi yang tidak berkebutuhan khusus di satu kelas yang sama, tidak dipetak-petakan, dan untuk kegiatan pembelajaran disamakan tetapi materinya yang dibedakan sesuai dengan tingkat kecerdasan siswa inklusi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu sedangkan dalam tata kelola sekolah yang dilakukan SMP Negeri 14 Bandar Lampung mengikuti juknis yang ada tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi sekolah. Jadi dalam kebijakan pendidikan inklusi tata kelola disesuaikan dengan prinsip sekolah inklusi. Selanjutnya yaitu skripsi yang terakhir yaitu yang ke-10 yang dibuat oleh Maryam Aulia Rasman. Dengan judul Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Sekota ND. Nah, tahunnya itu 2020. Lokasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Dengan pendekatan lapangan atau federasi kualitatif ya. Dengan teknik analisis datanya itu independen, interview, dokumentasi. Dengan temuan dan simpulan mengacu kepada 4 aspek utama yaitu kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Maka disimpulkan bahwa secara umum kebijakan serta program yang telah dijalankan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten ND dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas guru sudah baik sesuai anjuran undang-undang yang mengarah kepada kualifikasi, sertifikat, serta kompetensi pendidik. Namun demikian hasil yang diperoleh masih belum maksimal. Indikasi ini dapat dilihat dari kurangnya rasa tanggung jawab guru untuk terus mengembangkan diri. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari dalam diri guru untuk dapat terus mengembangkan kompetensi serta kualitas sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengajar. Sementara itu, dari segi anggaran masih terdapat kekurangan yang menyebabkan tidak semua program dapat berjalan secara baik. Selanjutnya yaitu mengenali 10 jurnal ya. Yang pertama yaitu buat oleh Kayan Swastika Marjono dan Qurratul Aini dengan judul Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Nah, dibuat cerita pada tahun 2016. Lokasi itu Sekolah Umum dan Sekolah Rakyat Indonesia pada tahun 1945 dan 1949 dengan pendekatan penelitian sejarah, teknik analisis datanya itu bibliografis dan kepustakaan. Nah, ada temuan dan simpulan, dualisme pendidikan, pemisahan antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam baik dari mata pelajaran lembaga pendidikannya maupun pengelolaan lembaga pendidikannya. Nah, kurang memadainya guru agama dan buku pelajaran agama Islam di sekolah umum dan di madrasah. Tuntutan yang ada antara lain mengenai pembentukan Departemen Agama, perhatian terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, pendidikan agama di sekolah umum, dan penyusunan buku pemimpin pelajaran agama di sekolah rakyat. Melalui permasalahan dan tuntunan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan Islam tahun 1945 sampai 1949. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua. Artikel jurnal yang kedua yaitu buat oleh Oktia Hayu Liandani dan Nur Kholis dengan judul Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. Nah, di sini itu tahun 2021 dengan lokasi pendidikan agama di Indonesia ya. Pendidikan
pendekatannya itu library research ataupun kepustakaan. Adapun teknik analisis datanya itu data literer. Dengan temuan dan simpulan yaitu pendidikan merupakan barang atau jasa milik publik dan merupakan hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kebijakan pendidikan agama dan keagamaan Islam dengan lahirnya PP nomor 55 tahun 2007 tidak menjadikan suatu lembaga pendidikan Islam mengalami masalah atau kemerosotan, tetapi justru pendidikan agama dan keagamaan Islam di Indonesia lebih termanajemen dengan baik dari segi pengelolaannya dan penyelenggaraannya maupun segi pendanaannya. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga dibuat oleh Permana Octofrezi dengan judul Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam. Nah, di sini yaitu tahun 2020. Lokasi yaitu Indonesia era reformasi. Pendekatannya itu library research, teknik analisis data, konten analisis. Adapun temuan dan simpulan yaitu hikmah dari perjalanan kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan Islam di era reformasi tersebut bahwa setiap masa atau periode memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing pemerintahan dalam menerapkan kebijakan pendidikannya. Tergantung problematika yang dialami, potensi sumber daya manusia yang ada, dan nominal anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan dari masa ke masa kepresidenan. Ada yang sifatnya meneruskan kebijakan pemerintah yang lama, memperbaharui kebijakan yang sudah ada sampai mengganti kebijakan lama dengan kebijakan yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu jurnal nomor keempat ya, yaitu yang dibuat oleh Henny Yuningsih dengan judul Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. Nah, tahun 2015. Lokasi yaitu masa Orde Baru di Indonesia. Pendekatannya itu kualitatif dengan teknik analisis datanya itu analisis kebijakan historis. Adapun temuan dan simpulan, beberapa kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru membawa perubahan terhadap pendidikan Islam. Nah, lahirnya SKB 3 Menteri yang menyatakan bahwa alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum, sehingga kurikulum madrasah pun harus diseimbangkan dengan kurikulum sekolah umum. Pada masa Orde Baru inilah pendidikan agama menjadi pelajaran wajib mulai dari sekolah dasar sampai universitas. Selanjutnya yaitu jurnal yang kelima, itu dibuat oleh Rahmad Sobri dengan judul Politik dan Kebijakan tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan di Indonesia. Diterbitkan pada tahun 2019 dengan lokasi Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis datanya itu kepustakaan, yaitu library research. Dengan temuan dan simpulan, politik dan kebijakan merupakan suatu cara untuk menentukan dan melaksanakan aturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi dan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan membawa dampak yang positif bagi masyarakat luas. Politik pendidikan agama dan keagamaan sejatinya merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan untuk menyamaratakan pendidikan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya itu jurnal ke-6 ya, yaitu yang dibuat oleh Gunarti Sukriyantun dan Sofyan Sauri dan Sutarman dengan judul Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam. Pada tahun 2023 yaitu dengan alokasi Menteri Agama, Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis datanya itu studi dokumen. Temuan dan simpul. Pertama, evaluasi dan pengembangan pendidikan, penilaian dan pengukuran terhadap seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan berupa peningkatan dan perubahan yang terjadi pada diri peserta didik setelah mereka
mengikuti pembelajaran. Nah, kedua, polasi dan pengembangan pendidikan dalam Islam sangat diperlukan dengan tujuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para peserta didik, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang ketiga, dilihat dari segi tujuannya, evaluasi terdiri dari evaluasi formatif, sumatif, penempatan, dan diagnosis. Nah, keempat, evaluasi dan pengembangan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat-syarat, prinsip-prinsip tertentu sehingga hasil evaluasi dapat diakui kebenarannya dan diterima oleh pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketujuh yang dibuat oleh Muhammad Iqbal dan Ahmad Muslim dengan judul Metode Penelitian Kebijakan Pendidikan, Alternatif Metodologi dalam Penyusunan Skripsi. Nah, yaitu tahun 2020 ya. Dengan lokasi Universitas Pendidikan Mandalika Mataram dengan pendekatan kualitatif ataupun teknik analisis datanya itu dokumentasi dengan temuan dan simpulan itu metode penelitian kebijakan adalah sama dengan metode penelitian pada umumnya. Yang membedakan ada dalam hal isu utamanya yaitu mengenai kebijakan yang berhubungan dengan sektor pendidikan. Alternatif metode pertama yang dapat digunakan oleh mahasiswa adalah metode deskriptif yang terdiri dari 3 jenis yaitu deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif, dan deskriptif campuran. Nah, pemilihan jenis penelitian akan banyak ditentukan oleh formulasi dari rumusan masalahnya dan jenis data yang akan diperoleh. Data yang biasanya berupa data primer dapat beralih ke data sekunder. Terlebih lagi di era pandemi COVID-19 saat itu ataupun saat ini ya. Teknik pengumpulan data yang relevan untuk metode deskriptif ini adalah dokumentasi dengan tetap memungkinkan untuk menggunakan teknik yang lain namun diposisikan sebagai teknik pengumpulan data pendukung. Sedangkan untuk analisis datanya maka alternatif yang tersedia adalah dengan menggunakan statistik deskriptif untuk data kuantitatif dan analisis logis untuk data kualitatif. Dari ketiga jenis penelitian deskriptif ini, jenis yang paling komprehensif adalah jenis campuran karena peneliti akan dapat memberikan narasi mengenai suatu kebijakan sekaligus memberitahu pembaca mengenai implementasi dari kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jurnal yang ke-8 yang dibuat oleh Afiq Fikri Almas dengan judul Praktik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia dari Era Prakolonial hingga Kurikulum 2013. Nah, dibuat tahun 2018 dengan lokasi di Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis datanya itu library research. Dengan temuan dan simpulan peraturan bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama nomor 1142 atau BHGA dan dalam kurung pengajaran 2 Desember 1946 dan nomor 1285 KJ 9 Agama 12 Desember 1946 merupakan awal diresmikannya pendidikan agama pada sekolah-sekolah negeri. Mulai dari sinilah kemudian kebijakan-kebijakan pendidikan Islam terus komprehensif dan menyeluruh ke semua ranah bidang pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini belum memihak penuh terhadap keberadaan pendidikan Islam di Indonesia karena pendidikan Islam saat itu belum diberikan hak bersendiri untuk menentukan kebijakannya. Kebijakan kurikulum 2013 yang memberikan dampak positif pada perkembangan pendidikan Islam. Hal ini tercermin dari penambahan jumlah waktu pembelajaran. Penambahan jam pelajaran ini harus dikaji ulang pemerintahan dengan melihat sumber daya manusia yang kompeten di setiap aspek lembaga pendidikan karena ketersediaan sumber daya yang cukup dan mumpuni adalah kunci keberhasilan kebijakan pendidikan agama Islam dalam kurikulum 2013. Selanjutnya itu yang ke-9 itu yang dibuat oleh Aminuddin Bakari dengan judul Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik pada tahun 2010 dengan lokasi kasus Jembrana dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis datanya itu filsafat moral, ekonomi, politik. Adapun temuan dan simpulan itu pertama, kebijakan pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Kedua, kebijakan pendidikan
Lahir dari ilmu praktis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Nah, ketiga, pendidikan milik masyarakat, barang publik, maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlu didengar dan diakomodasi. Dan keempat, yaitu merujuk kepada filsafat moral, maka kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik bukan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik. Selanjutnya itu yang terakhir. Jurnal yang terakhir yang dibuat oleh Ahmad Saifuddin dengan judul Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan. Nah, tahun yaitu 2015 dengan lokasi pesantren, pendekatan kualitatif. Teknik analisis datanya itu agenda analisis kebijakan ataupun agenda setting mekanisme. Adapun temuan dan simpulannya itu secara umum jenis pondok pesantren bisa dikategorikan ke dalam bentuk salafiyah dan khalafiyah. Meskipun demikian, realitas di lapangan tidak menunjukkan bentuk yang ekstrim. Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada di antara dua pengertian di atas. Sebagian pondok pesantren yang mengaku salafiyah pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang. Meskipun tidak dengan nama madrasah atau sekolah, begitu juga pesantren khalafiyah pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan dengan pengajian kitab klasik, karena sistem mengaji kitab diakui sebagai salah satu identitas pondok pesantren. Hal ini menyebabkan kurikulum yang ada di dalamnya merupakan gabungan antara kurikulum nasional dengan pesantren. Masalah dan agenda kebijakan pendidikan terdiri dari semua isu yang sedang dibahas serius dalam hubungan domain kebijakan pendidikan. Nah, sistem dan prosedur perumusan kebijakan pendidikan meliputi fungsi alokasi, fungsi inquiry, dan fungsi komunikasi. Pondok pesantren meskipun merupakan model pendidikan asli pribumi, namun dalam dinamikanya selalu tidak dapat lepas dari kebijakan pendidikan secara nasional. Nah, mungkin hanya itu yang saya analisis. Nah, dari kesimpulan semuanya, dari hasil analisis 10 skripsi dan 10 artikel jurnal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya saya sendiri berencana mengambil judul skripsi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, yakni pengaruh kebijakan pendidikan formal terhadap pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Nudom, Desa Cibolang Kaler, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.